Antakana Sekere Meshikiarana Mahatakala. Tuhan, ingatkan perkataan yang Yesus pernah ucapkan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan Tuhan, karena Engkau yang memilih, kami hidup dalam penetapan Tuhan. Semua cara berpikir kami, semua penilaian judgement kami, biarkan mulai hari ini berdasarkan cara berpikir-Mu, cara Engkau melihat, cara Engkau mempertimbangkan, itu yang kami ada. Terima kasih untuk pilihan yang sangat ajaib. Terima kasih itu sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk hidup dalam anugerah yang luar biasa. Ajari kami Tuhan, ajari kami hidup sungguh-sungguh jadi anak-anak-Mu, bukan anak manusia, tapi anak-anak dari Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini Engkau bicara Tuhan. Buat kami menangkap sungguh-sungguh di hati, di jiwa kami, di roh kami. Sampai apa yang Tuhan rencanakan jadi dengan kuat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang cengkeram kami, semua yang bukan dari Tuhan Kau nyingkir dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, pada waktu Daniel dan saudara-saudaranya ditangkap dan kemudian dibuang ke Babylon, mereka digabungkan dengan orang-orang muda yang lain dari berbagai bangsa yang juga ditawan dan dibuang ke Babylon. Maka kalau Anda mempelajari, mereka tidak bisa langsung melayani raja. Kalau Anda membaca Alkitab, jelas sekali mereka tidak bisa langsung berhadapan dengan raja. Ada satu periode tertentu, yaitu periode untuk mendidik mereka, periode untuk menyiapkan mereka, periode kelak untuk bisa melayani di hadapan raja. Hal yang sama dengan Hadasah atau Esther. Kalau Anda membaca, butuh waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan seorang Hadasah atau Esther kelak bisa menghadap raja. Dan bahkan kalau Anda memperhatikan, sebetulnya mungkin puluhan atau ratusan sebetulnya gadis yang diambil dan dipersiapkan, dan hampir semua hanya menghadap raja satu kali seumur hidupnya. Saudara, persiapan seperti itu kalau saya merenungkan, hari-hari ini saya melihat itu sudah makin dekat sekali dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas semua persiapan itu. Setiap kali saya berdoa, saya melihat pemandangan yang mentakjubkan. Saya melihat kehidupan semua kita disiapkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, nak, satu hari mereka yang belajar menangkap dengan cepat apa yang aku ajarkan akan berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara sekalian, itu menyangkut akan bagaimana kita bersikap, menyangkut akan bagaimana cara kita menilai sesuatu, menyangkut akan bagaimana cara kita berpikir, sehingga kita memutuskan sesuatu,
menyangkut juga akan bagaimana kita membaca situasi dan kemudian bisa berkata harusnya seperti apa. Itu semua ternyata sesuatu yang sangat penting sekali. Dan saudara sekalian, dalam beberapa hari ini saya berdoa Tuhan akan membuka mata rohani kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, kita bisa tangkap dengan kuat. Kami baru selesai dengan sebetulnya tadinya pengen raker, saudara, rapat kerja, kepengin duduk dalam kelompok-kelompok lebih kecil dan bicara dan tanya Tuhan ke depan ini apa yang Tuhan mau. Sebab ini makin hari sebetulnya intensitas secara roh memang makin luar biasa. Tapi kemudian saya tidak tahu berkembang dengan luar biasa, yang ikut malah mungkin hampir 2000-an saudara. Maka jadilah retret akhirnya. Mau raker kok kemudian berhentinya retret. Tapi ya sudahlah, itu pun nanti pada hari keberapa tiba-tiba datang rombongan tidak jelas, kemudian tidak daftar, ikut masuk bergabung. Saya bilang, Tuhan ini apapun lah, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi sempat kami para hamba Tuhan berkumpul, berdoa, kemudian diskusi sedikit tentang apa yang kelak akan Tuhan lakukan. Dan kemudian kami selesai itu, kami ambil waktu hanya beberapa malam di Singapura sebetulnya. Ngapain Pak? Ya kita mengendorkan saraf sedikit sambil kita berdoa. Dan kemudian ada satu hari di mana kami kumpul dan kami berdoa dan kemudian tanya Tuhan, dan Tuhan mulai bicara tentang dunia ini, apa yang bakal terjadi. Tuhan bicara soal mata uang ini akan seperti apa dan sebagainya. Dan dia mulai bicara dengan sangat jelas, negara mana yang masih akan kuat, mana yang akan turun, mana akan hancur. Dia ngomong sangat detail sekali. Dan bukan tugas saya untuk menceritakan apa yang dia ngomongin secara detail, tapi tugas saya adalah mempersiapkan semua kita hidup dalam sebuah zaman yang luar biasa. Di tengah-tengah semua berita buruk, di tengah-tengah semua yang tidak enak yang Anda akan dengar, di tengah-tengah dengan semua broadcast yang ngawur dan ngaco, tetap ada pemerintahan Tuhan yang luar biasa. Amen. Kita hidup dalam Goshennya Tuhan, dan tetap ada sesuatu yang berbeda akan Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara sekalian, selama 3 hari ini saya mau ajak Anda membahas 5 hal penting untuk kita bisa mendapatkan akan Kanaan kita. Tidak boleh pilih, oh Pak saya pilih 1 di antara 4, tidak. Dia berkata ada 5 hal penting, dan inilah yang kalau digabungkan jadi 1, saudara dan saya akan menikmati Kanaanmu yang luar biasa. Saya berharap ini akan membongkar semua kepicikan kita, semua cara berpikir yang salah, dan kita bisa nangkep persis apa yang Tuhan mau. Sekarang mari kita buka, nanti setelah ini saya akan putar 1 klip untuk menyiapkan Anda. Tapi sebelumnya mari kita lihat Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yosua pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan, Anda perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ingat, ini kejadian setelah mereka menaklukkan secara peperangan seluruh tanah perjanjian, seluruh tanah Kanaan. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka,
supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal diam di daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Saudara, kalau Anda memperhatikan ada 5 hal yang harus terjadi. Memang ini diwakili sebagian oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi nanti saya akan jelaskan, kita harus punya 5-5-nya. Dan kalau 5-5-nya ada dalam kehidupan kita, Anda akan menikmati hal yang ajaib dari Tuhan. Ingat ya, waktu kami berdoa Tuhan mengatakan, keadaan dunia tetap akan gonjang-ganjing gak karu-karuan. Keadaan dunia akan tetap mengerikan. Anda akan dengar perang, Anda akan dengar malapetaka. Di Cina baru terjadi hari ini gempa, ratusan orang mati, puluhan ribu rumah dan bangunan rusak. Anda masih akan dengar begitu banyak hal. Di Indonesia juga ada ancaman ini, ancaman itu, tapi kita kawal bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan semua yang bukan dari Tuhan tidak boleh terjadi. Dan saya makin hari makin percaya ini ada keajaiban Tuhan. Level gereja dan kita akan dibawa sedemikian ajaib dan dahsyat sekali. Kemarin hari Minggu saya ibadah di City Harvest di Singapura. Pastor Kong Hee berkata, ayo datanglah kebaktian bersama dengan kami. Karena kita baru bantu dia doa, doling di Singapura dan sebagainya. Jadi pagi itu jam 10 sebelum kami siang malamnya terbang kembali ke Indonesia. Saya ini sudah seminggu tidak pulang. Dan selesai SHRK Kamis kami akan pergi ke Inggris. Berapa hari ya? Seminggu lah mungkin ya, lebih dikit. Jadi ini merupakan trip paling lama saya, mungkin hampir 3 minggu tidak pulang ke rumah. Inilah menderita untuk Tuhan Yesus katanya saudara. Tapi menderitanya ya di Jakarta, di Singapura, di London gitu menderitanya, itu masalahnya agak beda dengan yang Anda pikir. Tapi nggak pulang ke rumah itu menderita loh saudara, benar. Ada banyak hal yang saya kehilangan walaupun saya mendapatkan yang lainnya. So anyway, dan ketika saya di City Harvest kemarin yang khotbah seorang hamba Tuhan dari New York, namanya A.R. Bernard, orang kulit hitam, dia khotbahnya seperti profesor. Menurut saya sih, kalau orang Bahtera dikhotbahin begitu, langsung tidur. Beneran. Kecuali mungkin anaknya Pak Sugi dan Bu Lisa, begitu mau ngantuk, tiba-tiba ayahnya melihat sesuatu. Kretek. Dia ambil dari tas, diamati papinya, das keluar, sosis. Yang saya mau ceritakan adalah Pastor Bernard ini,
Dia ngajar dengan seperti profesor lah. Anda mesti ngerti seluruh Alkitab, story-nya, big story-nya Anda harus tahu. Anda harus ngerti sedikit tentang dunia lah secara global. Lalu Anda bisa nikmati itu cerita yang dia ceritakan. Itu Anda bisa nikmati. Kalau enggak, menurut saya, believe me, sosis Anda harus siap-siap di kantong. Dan ketika dia cerita itu saya kaget sekali. Dia cerita dari Adam sampai dengan hari ini. Dan dia berkata begini, ada 4 lembaga yang diberi Tuhan otoritas, mewakili Tuhan diberi otoritas. Dia berkata yang pertama itu pemerintah. Dia mengatakan ada banyak oknum pemerintah korup dan tidak baik. Tapi pemerintah itu sendiri, lembaga itu, dia terima mandat Tuhan. Yang kedua, keluarga, itu terima mandat Tuhan. Yang ketiga, laborers, itu marketplace, pekerjaan, lembaga-lembaga keuangan dan sebagainya, itu terima mandat Tuhan. Dan yang keempat, gereja. Luar biasa tuh, dia jelasin dengan sangat bagus. Nah, untuk apa ini? Ini untuk sementara jadi pilar buat manusia sebelum Tuhan datang kedua kali. Nanti kalau Tuhan datang lagi, ini akan digulung. Dan yang paling nanti bergerak kuat adalah pemerintahan Tuhan, di mana anak-anaknya akan memerintah. Tapi saya perhatikan saudara, saya melihat begini, nanti ada satu masa, fase, di mana Tuhan akan membuat kita mencicipi sebuah pemerintahan Tuhan yang luar biasa, dan disitulah waktu terjadi kegerakan yang hebat sekali, di mana 4 lembaga ini akan begitu dipengaruhi oleh kerajaan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, kalau Anda perhatikan, saya yakin hari-hari ini sedang dimulai sesuatu yang ajaib Tuhan akan berikan buat kita. Nah, kalau Anda membaca tadi, Yosua tadi, maka Anda melihat buah setting peristiwa seperti ini. Mereka sudah menang dalam peperangan. Seluruh tanah Kanaan sudah mereka kuasai. Bahtera ini setahu saya dari tahun 2006 mulai perang, tiap kali peperangan. Dan makin hari kalau Anda lihat makin canggih. Pedang kita makin gede-gede. Luar biasa tuh. Segala macam senjata. Saudara, please ya, jangan sinis. Itu benar-benar loh, secara rohani kalau Anda bisa lihat dengan mata rohanimu itu seperti itu. Saya masih ingat 2006 awal. Anak-anak saya yang di Semarang itu pertama kali berurusan dengan dunia roh itu hari-hari itu. Mereka itu lagi makan sebetulnya, ada yang ulang tahun. Terus mereka pulang dari restoran, di tengah jalan, semua lihat setan ngejar mereka. Jadi Anda bisa bayangkan yang naik, yang setir mobil sekarang jadi menantu saya itu. Sambil panik karena semua teriak-teriak, dikejar, kita dikejar. Itu mata dibuka Tuhan, lihat dunia roh. Nah kemudian mereka kan pada waktu itu kita nggak ngerti apa-apa. Itu anak saya yang paling kecil baru kelas 3 SD. Nah, waktu on the way pulang itu, anak saya yang Samuel yang laki di sebelah, duduk di sebelah. Dan dia nggak lihat apa-apa. Lalu yang lain teriak-teriak, Sam, keluarkan senjatamu. Senjata apa? Aku nggak punya senjata. Punya. Dia paling lambat waktu lihatnya, saudara. Yang lain sudah lihat. Dan mereka bahasa roh, tiap kali bahasa roh itu kayak ada perisai di depan mereka. Itu panah gak bisa kena. Makin kenceng bahasa roh mereka. Mereka tiap kali bahasa roh itu perisai. Saudara kan gak lihat apa-apa. Bahasa rohmu kan setelah mulut kering terus berhenti. Amin. Iya toh. Tapi ini anak-anak kecil ngelihat begitu. Terus dia bilang, aku gak punya senjata. Bahasa roh. Dia bahasa roh. Begitu bahasa roh, tiba-tiba semua lihat. Itu ada pedang di tanganmu. Mana?
panik saudara. Dan beberapa anak-anak teman saya, sampai di rumah saya itu pucat nangis saudara. Tiga anak itu pucat dan nangis, ketakutan. Coba apa itu sebetulnya drama? Enggak, beneran itu. Nah sekarang kita canggih, yang ngelihat senjatanya gini dibuat dari akrilik, dibuat, tapi sebetulnya enggak dibuat pun itu realnya begitu. Kalau ingat peristiwa itu awal dibuka mata mereka, lihat dunia roh. Sampai hari ini. Wah kalau Anda punya anak-anak begitu ya, hidupmu asik saudara. Enggak melulu ngurusin duit, harga BBM naik, menteri ganti siapa, enggak urusan begitu, Anda urusannya sesuatu yang lebih tinggi. Bayangin, itu luar biasa sih. Nah pada waktu itu, disuruh ngapain? Pukul mereka. Bingung dalam kepanikan, terus dia teriak, dalam nama Yesus aku pukul. Begitu ngomong begitu, itu pedang bisa, kayak dibelah loh. Itu musuh sudah ngerumunin semua mobil dikerubuti saudara. Dibelah, keplanting. Keplanting sekarang, beneran keplanting tadi. Karena nggak lihat. Dan tiba-tiba dia lihat sendiri. Wow, makin lihat kaget. Teriak. Tapi itu awal. Saya kalau ingat itu saya bilang, Tuhan aku berterima kasih lah. Dan sejak itu mereka nempel ke bapaknya terus. Tanya ini, tanya itu. Saya nggak terlalu ngerti peperangan rohani. Terpaksa saya mencoba membaca, mempelajari, tanya Tuhan. Tapi efeknya buat hidup mereka hari ini luar biasa. Nah saudara sekalian, Alkitab berkata, waktu itu mereka sudah menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Tapi belum semua mendapatkan jatah real tanah Kanaan. Suatu hari Tuhan berkata kepada saya, nak baca itu, kamu akan lihat 5 hal yang anak-anakku harus punya. Kalau mereka ingin secara fisik, Kanaan mereka nikmati selama di dunia. Siapa yang ingin menikmati secara real dalam hidup kita? Amin. Nah, kita mulai yang pertama. Yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik. Anda harus kenali betul, kenali impian atau Kanaanmu. Harus dikenali. Tuhan berkata, nak kamu baca ayat ini. Ternyata kalau Anda membaca cerita-cerita di Alkitab di Perjanjian Lama, sebetulnya sebelum mereka mendapatkan Kanaan, sebelum mereka mendapatkan tanah Kanaan, maka kalau Anda mempelajari, paling tidak 4 kali Kanaan itu mereka jelajahi dan mereka intai. Sebelum menjadi milik mereka itu 4 kali itu saudara. Saya sampai bilang, Tuhan ajaib ya. Loh dari mana 4 kali? Orang selalu berkata, Pak yang saya kenal cuma sekali, zaman Musa 12 pengintai. Salah. 4 kali. Saya buktikan ya, tanpa buka ayat. Nanti Anda di rumah cari sendiri, harusnya sudah mengerti. Yang pertama siapa? Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, kamu jalani panjangnya dan lebarnya dari tanah ini. Inilah tanah yang akan aku berikan kepada keturunanmu, tapi sebelum mereka mendapatkan bagianmu Abraham, jelajahi dulu tanah ini. Abraham disuruh melihat, kenali betul apa yang kelak akan menjadi milikmu. Dan kenali dengan secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Anda masih ingat ceritanya? Yang 10 memberikan kabar buruk, yang 2 Joshua dan Kaleb memberikan kabar baik. Tapi mereka disuruh masuk tanah Kanaan mengintai, lihat keadaan negeri itu.
Kesalahan mereka adalah mereka menyimpulkan. Nah, saya mau berikan warning kepada Anda. Ada orang-orang yang bisa melihat. Contoh ini, ada orang-orang yang jago ekonomi dan jago soal sosial politik. Maka Anda bisa berkata gini, wah Indonesia itu ya, bisa begini. Kesimpulannya begini. Itu kesalahan. Karena sekalipun yang engkau lihat itu benar, kesimpulan akhir ada pada Tuhan, bukan ada pada Anda. Mereka melihat kenyataan. Memang Kanaan hasilnya luar biasa, tapi raksasanya banyak. Maka mereka menyimpulkan, kita seperti belalang terhadap mereka, jangan masuk. Loh, Tuhan itu kalau membiarkan Anda dan saya melihat masa depan, future kita, Kanaan kita, itu tidak dengan mandat simpulkanlah. Nah, bagianmu cuman lihat. Tuhan berkata, Mas bro, lihat saja. Jangan kau simpulkan. Kau simpulkan, kamu takut dengan raksasa itu, maka kamu tidak akan masuk ke sana. Jangan-jangan engkau membuat tawar hati seluruh bangsa. Saya belajar itu, kita berhenti pada mandat yang Dia beri. Jangan melebihi mandat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amen, saudara? Kan kita lihat sebelum Pilpres, kalau ini menang begini-begini, ini yang menang begini-begini. Betul enggak? Mungkin. Cuman itu sekedar sebuah possibility. Sebuah kemungkinan. Tapi tetap kata akhirnya pada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, akhirnya habis enggak raksasa itu? Habis, saudara. Menang siapa? Menang Tuhan. Ya kan? Tapi kalau kita sudah menyimpulkan terlalu jauh, Anda akan ketakutan. Dan berkata, celaka ini, lalu kita berontak akhirnya. Kita dibawa kepada kehancuran. Sama sekali tidak. Tapi Tuhan berkata, kamu lihat, supaya kamu bisa ngerti dengan persis, Kanaanmu itu seperti apa. Yang pertama, Abraham suruh jalani. Yang kedua, 12 pengintai. Yang ketiga, sebetulnya adalah 2 pengintai yang diutus Joshua masuk kota Yeriko. Sebelum dijebol itu. Kalau Anda bertanya, lah ya Pak, buat apa sebetulnya? Toh diputeri rubuh sendiri. Jangan salah loh. Begitu rubuh bentengnya, masuk tentara itu. Dan rupanya Tuhan berkata, masih ada yang aku ingin selamatkan di dalam kota Yeriko. Dan Tuhan berkata, lihat keadaannya, kamu akan ngerti apa yang terjadi. Dan yang keempat adalah 21 orang yang oleh Joshua, kalau Anda baca di The Message, digunakan kata survey and mapping. Kalau Anda belum punya, tolong Anda cari pengajaran saya survey and mapping, karena itu penting sekali buat Anda, buat poin yang terakhir. Sehingga saya tidak usah khotbah lagi poin yang terakhir. Tapi ini 21 orang, dia berkata, kamu masuk, kamu buat survey and mapping, dan bawa kepadaku, jangan kamu konklusikan sendiri. Kalau Anda membaca akan cerita ini, maka betapa kita perlu mengenali sebetulnya apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Saudara, Alkitab mengatakan begini, digunakan istilah, berbahagialah orang yang pekerjaannya setiap saat itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang di tepi aliran air, ya toh? Dia tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Anda kalau dengar kata berhasil kok paling mantap gitu gimana sih?
Ya, tapi daripada dengar kata gagal, capek kan saudara? Berhasil, apa saja. Dari mana sebetulnya itu? Dimulai dari orang yang siang malam merenungkan firman Tuhan. Anda tahu kata merenungkan itu? Itu seperti sapi memamah biak. Sapi itu kalau makan rumput, dia kunyah. Dia kunyah, dia telan. Dia telan, beberapa saat dia keluarkan lagi. Dikunyah lagi. Loh Pak, kan rasanya nggak enak. Ya terserah sapi, wong dia sendiri yang melakukan, bukan Anda kok. Ya toh, dia kunyah lagi, ditelan lagi. Terus, keluar lagi. Kunyah lagi. Mungkin enak kali. Dia kunyah lagi. Nah itu. Saya pernah dengar almarhum Oral Roberts. Setahun sebelum beliau pulang, saya pernah mampir ke rumahnya. Si Olin ikut saya. Dia pernah cerita begini, ditanya oleh orang, bagaimana caramu mempersiapkan firman Tuhan? Dia berkata, kamu tahu sapi? Dia cerita begitu. Kata merenungkan firman siang dan malam itu rahasianya. Banyak hamba Tuhan menyiapkan firman itu pakai ini. Di otaknya, ditulisi. Aku tidak. Aku menunggu rema Tuhan. Begitu aku terima rema, aku seperti sapi. Kukunyah di sini. Ini apa sih pengertiannya? Kutelan. Keluar lagi, kunyah lagi, apa lagi sih Tuhan? Terus berkali-kali sampai jadi bagian dari hidupku di sini. Dan kalau sudah sampai di sini, aku bicara powernya keluar. Saudara, Tuhan menjanjikan banyak hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Tapi Anda harus sampai ngerti persis sebetulnya apa sih yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ini. Saudara, kita diberi janji Tuhan itu luar biasa. Tapi Tuhan berkata, hampir semua mereka tidak tahu sebetulnya apa yang aku janjikan kepada mereka. Wah, pokoknya diberkati, pokoknya hebat, pokoknya luar biasa, pokoknya duitnya banyak. Selalu hanya itu, tanpa ngerti persis sebetulnya apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Dan hari ini Tuhan berkata, nak, berhenti dengan sikap seperti itu. Belajar untuk menangkap apa yang aku mau berikan dalam hidupmu. Nanti engkau akan terima yang terbaik. Saudara, orang-orang yang makin pinter, kalau Anda perhatikan, cara mereka beli barang saja begitu. Hari ini banyak OKB, orang kaya baru. Lihat, beli, bayar. Penjualnya bahagia. Tapi orang kaya lama, kalau beli televisi, dia datang satu toko, dia liatin semua. Itu kira-kira 2 jam tuh, ngeliatin satu-satu. Tolong ini digabungkan, dijajarin sama ini ya. Ini mereknya 5 atau 6, dilihat. Merek baru ada enggak? Ada. Buatan mana? Garut, besok aja deh kalau yang itu. Yang terkenal ini ya, diliatin. Sudah, dia bilang, coba filmnya diganti yang sama semua. Diliatin. Sudah lihat toh? Yang mana Pak? Sebentar ya, ini kok mirip yang ini ya. Ini jelek, coba ini singkirin dulu. Ntar tinggal 2. Dia bingung, kok bingung aku masih ya. Makan dulu yuk, keluar makan. Belum, nah, jangan dipindah ya, saya makan dulu, makan. Terus balik lagi, yang mana ya? Tadi yang ketiga juga mirip, coba gabungin lagi yang ketiga. Dia ngeliat. Aku rasa ini paling bagus ya. Itu dibawa sekeluarga loh saudaraku. Anak cucu dilihatin. Oh oke, yang ini. Berapa harganya? 10 juta. Loh, kemarin katanya 2,5. Itu yang Garut om katanya. Oh itu Garut ya, ini 10 ya. Turun dikit. Ya 9,5 boleh lah. Kok cuma dikit? Kan mintanya turun dikit. Ya dikit lagi deh, dikit lagi. Berapa om kira-kira? Ya 5,5 kurang dikit. Itu enggak dikit om. Oh enggak dikit ya. Dilihatin lagi. Mentoknya berapa? 9 deh om, saya berikan buat Anda special price. 9.
Dibayar berapa kali? Sekali Om, waduh, ini zaman begini, kamu tahu ini presidennya siapa aja belum diketoknya bagaimana, kok 9. 6 deh, 6, nggak bisa Om, ayolah mentok lagi, kalau kontan berapa? Jangan 9 dong. Sudahlah Om, 8,5. 8,5. Kalau saya bayar 3 kali bisa nggak? Lagi bayarnya gimana? Barangnya saya ambil bulan depan, saya mulai ngangsur sekali, terus 3 bulan lagi sekali, 3 bulan lagi sekali. Wah ya nggak bisa Om, itu kepanjangan. Nggak bisa ya. Nah kalau kontannya tadi 8 Om. Masa sama orang tua nggak ada diskon? Terus akhirnya kena harga 8 kurang 1/4. Udah ya bener ya? Oke. Catat dulu ya. Besok saya balik lagi. Loh enggak sekarang Om. Sudah malam lah ngantuk. Kemana? Toko lain. Coba 5 televisi. Sampai dia ngerti ini yang terbaik, termurah. Sudah nyekek lehernya penjualnya. Sudah hampir nggak bisa nafas. Dia bawa pulang. Kalau orang tanya kenapa ini, dia bisa cerita 3 hari 3 malam. Ini sudah hampir mati yang jual nih gua kerjain. Ini harga terbaik ini. Sedangkan orang kabar, berapa? Beli 10, jangan deh 12. Bayangin saudara. Itu bahkan itu beli barang loh. Kalau impian gimana? Dulu saya sering ribut sama istri saya. Mau beli mobil, lihat dulu. Emang kamu punya uang? Nanti uang gampang, mau lihat dulu aku. Saya puteri berhari-hari sampai bosan yang jual saudara. Dia bilang, malu tahu nggak? Enggak, aku nggak nyolong kok. Kalau gua ngerampok malu. Lu ngapain? Mengintai. Sambil aku puteri, siapa tahu rontok apanya harganya. Saudara, Anda mesti belajar ya, semua kanaanmu Anda mesti ngerti, jangan, pokoknya aku diberkati, Berkati apa? Sampai itu masuk ke hidup saudara. Kanaan itu 4 kali. Kalau ditambah sekali lagi Musa itu. Bahkan belum mati pun dan berkata gini, lihatlah negeri yang akan diberikan Tuhanmu. Dia lihat tanah Kanaan. Itu yang menurut saya bukan dengan pandangan mata jasmani itu, dibuka oleh Tuhan. Itu dari ujung ke ujung itu kiloan meter tuh, gak mungkin mata telanjang bisa melihat. Tapi Tuhan berkata, kenali, lihat apa yang aku ingin berikan kepadamu. Pertanyaannya adalah saudara ini sudah ngerti belum apa yang akan Tuhan beri? Pak, janji Tuhan mana Pak? Janji yang mana? Memberkati aku. Berkat yang seperti apa? Nah itu saya belum tanya Pak. Apakah saudara sudah ngerti persis di mana dan seperti apa janji Tuhan dalam hidupmu? Kejar sampai itu lihat nyata. Alkitab berkata, tulis di loh supaya setiap orang yang lihat dia bisa lari. Itu sampai masuk saudara. Kalau Anda bisa masuk ke jiwa saudara, itu akan jadi sesuatu yang tidak akan pernah tergoyahkan. Tiba-tiba akan muncul dan akan jadi sebuah kenyataan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kalau Anda melihat, sebetulnya ini diwakili oleh Ruben, Gad, dan Manasye yang separuh. Mereka itu mendapatkan bagian timur, kata Alkitab, dari sungai Yordan. Ini mereka belum nyebrang Yordan. Sisi Yordan sebelah timur sudah suburnya luar biasa. Lalu Ruben, Gad, dan Manasye yang separuh ngomong sama Musa begini, Musa, ini belum masuk Kanaannya sudah hebat seperti ini. Kami mau bagian timur Yordan jadi milik kami. Dan Musa berkata, boleh. Tapi dia berkata begini,
Kalian boleh menetap di sini, keluargamu menetap di sini, tapi pasukan kalian harus menolong saudara-saudaramu untuk mendapatkan seluruh Kanaan. Keluargamu boleh tinggal di bagian timur daripada Yordan ini. Ketika saya membaca ini, saudara, Tuhan berkata, nak, setelah kamu ngerti apa yang aku janjikan dalam hidupmu, yang kedua, ada yang namanya kuasa untuk mengingini. Banyak orang berkata, Pak, ini kan kedagingan, Pak. Keinginan kita akan banyak. Oh tidak. Anda tangkap yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, dan saudara harus mengingini. Berapa kali di Alkitab Tuhan berkata, what do you want? Apa yang kamu mau? Bartimeus yang buta dia berkata, apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu? Berkali-kali kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan tanya, apa yang kamu mau? Saya melihat hari-hari ini, ada orang-orang yang apatis. Mau apa? Enggak. Mau apa? Enggak, saya enggak mau apa-apa. Ada orang yang sebetulnya apatis tapi rohani. Wah, terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Coba Anda bayangin ya. Bayangkan saja lah. Kalau Anda punya anak. Nak, ayo kita ke Singapura. Oke nggak? Terserah Papa. Bagaimana kalau kita jalan-jalan nak di Singapura, shopping? Terserah Papa. Bawa terbang. Sampai Singapura. Ini ada baju nak. Pilih pengen mana? Terserah Papa. Beliin baju. Yuk kita makan yuk, mau makan? Terserah Papa. Nah ini ada ayam rebus Far East Plaza, ini ada makanan Jepang, ini ada ini. Minta makan mana? Terserah Papa. Nah yuk makan batu yuk, terserah Papa. Wanda bangga, ini loh anakku ini loh, tidak punya keinginan, semua terserah saya. Ayo. Secara sikap hati, bahwa Anda tidak ingin berontak dengan kehendak Tuhan, itu memang harus. Tetapi Anda harus ingat ada ayat yang berkata bahwa kita rekan sekerja Tuhan. Ingat Tuhan berkata, take my yoke, pikulah kuku. Maka saudara itu digambarkan sebagai pasangan lembu. Lembu yang satu adalah Tuhan Yesus, lembu yang kedua Anda. Sebetulnya kalau Anda jadi lembu yang lumpuh, saudara bukan jadi partnernya Tuhan, Anda jadi beban. Betul nggak? Pak, tapi keinginan saya itu yang gawat-gawat, Pak. Itu yang harus disalibkan. Makanya Anda mesti tenggelam dalam kehendak Tuhan, ngerti hatinya. Tapi soal keinginanmu dihormati Tuhan, yes. Bahkan kalau Anda baca di Alkitab ada sebuah level di mana para rasul berkata adalah keputusan kami dan keputusan Roh Kudus bareng. Jadi saudara harus ngerti apa yang engkau inginkan. Seberapa kelak Tuhan akan memberkati. Bahkan dia akan memberi engkau lebih jauh lebih. Tapi ada namanya keinginan, saudara. Dan salah satu bukti, tadi pagi ketika saya berdoa Tuhan ngomong gini, nak, omongin ke anak-anakku. Ini bukti sebetulnya aku menghargai keinginan mereka.
Dan mereka sebetulnya menentukan seberapa aku akan memberkati. Coba saya ajak Anda membuka firman Tuhan. Ini sudah sering dibacakan. Sudah sering Anda dengar. Tapi tahukah bahwa statement Tuhan soal ini, Dia mau berkata, aku menghargai lo seberapa yang engkau mau. Kita lihat 2 Korintus 9 mulai ayat 6 sampai 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai apa saudara? Sedikit. Ini tergantung siapa sih sebetulnya? Tuaianmu tergantung siapa? Ayo. Oh, berkat Tuhan Pak, fine. Tapi volumenya berapa? Tergantung taburanmu kan? Bukan dikatakan Tuhan yang menabur sedikit, enggak, orang. Siapa yang merasa dirinya orang, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang bukan orang, nonton film itu, di apps itu, monyet. Sekali lagi, siapa yang merasa orang, lambaikan tangan, puji Tuhan. Sama dengan saya. Orang, ganti orang dengan namamu. Yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini hukumnya. Ini hukumnya. Jadi kalau petani nanam sepeta, ya sepeta itu akan menghasilkan. Jangan bermimpi peta-peta yang lain, engkau juga menghasilkan, itu petanya orang lain, saudara. Terus dikatakan ini sikap hatinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Sehingga kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dan ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan apa? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji, urusan begini, urusan taburan, itu butuh orang yang tahan uji. Dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedang di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Kemudian Rasul Paulus menutup akan kalimat ini dengan berkata, syukur kepada Allah karena kasih, karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Karunia apa? Karunia memberi itu. Nah, kembali saya berkata begini, ini bukti seberapa Anda menentukan engkau ingin diberkati seberapa. Tetap ada bagian keinginanmu. Dan Tuhan berkata konsekuen dengan yang kau ingini. Alkitab berkata siap orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau kita konsekuen, kita berkata, aku mau banyak Tuhan. Dia berkata sederhana, the choice is yours. Kamu ingin memilih apa? Tuhan, aku pengen tuayan sedikit. Nggak masalah kok nak. Aku layanin dari eceran sampai grosir.
Serius. Tuhan itu sangat mau kok. Anda mau eceran, fine. Kan sudah diajari sejak sekolah minggu. Persembahan kami. Apa? Sedikit. Itu kan eceran. Sekali. Itu kalau permen ya 1 permen. Kalau Anda dulu masih ngerokok yang lintingan 1 itu. Gitu. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mungkin ya, oke. I'm a happy God. Aku Tuhan yang bahagia. Fine. Malaikat kumpulin. Keliling. Berkatnya Tuhan. Keliling. Saudara mau eceran atau grosiran? Saudara model warungan atau pabrikan? Fine. Semua kita layani. Sementara Anda bermimpi hal-hal besar, maka malaikat berkata, mimpi kali. Memang mimpi aja. Saudara, saya berdoa Anda mengerti ini. Saya berharap Anda ngerti bahwa inilah yang sebenarnya hari-hari ini Tuhan sedang berikan dengan ajaib di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Sekarang saya masuk yang ketiga. Besok kita teruskan yang keempat dan yang kelima. Saya harap saya tidak usah khotbahin yang kelima. Anda dengerin CD-nya, saya khotbah setiap hari hampir 2 jam selama 2 hari berturut-turut. Ngajar soal survey and mapping. Yang pertama Anda harus kenali akan janji Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua Anda harus ingini. Tapi yang ketiga perhatikan. Ada bagian Lewi. Nah, saya kalau ngomong Lewi, jangan berkata, nah ini nih imam, hanya imam saja. Itu cara mikir sempit. Ini bukan untuk panggilan imam, semua kita. Ada sifat kelewian yang Anda harus punya. Gimana Pak sifat kelewian? Coba dengerin. Semua suku yang lain mendapatkan jatah porsi tanah masing-masing, kecuali orang Lewi. Panggilan kelewian itulah upah mereka. Tapi kalau Anda hitung, jangan salah loh. Dari perpuluhannya saja, ditambah dengan persembahan-persembahan lain, kalau ditotal, menurut saya Lewi itu dapatnya paling banyak. Dan yang luar biasa, misalnya tanah Yehuda menghasilkan apa? Ya orang Yehuda hanya punya itu. Nanti Simeon punya apa? Ya hanya punya itu. Lewi itu nyebar di mana-mana. Dari ujung ke ujung dia melayani semua saudaranya. Dia nyentuh segala sesuatunya. Maka dia mendapatkan jatah segala macam blessing seluruh Kanaan. Saudara, ini apa sebetulnya? Menurut saya, ini sebuah panggilan kerasulan yang luar biasa. Saya pernah share di Holy itu. Saudara, seringkali orang pakai 5 jari untuk bicara tentang 5 jawatan. Yang jempol ini rasul, yang telunjuk ini nabi, yang jari tengah ini penginjil, yang jari manis ini gembala, yang kelingking ini yang masuk ke dalam ini guru. 5. Dan yang paling ajaib dari 5 ini hanya 1 yang bisa nyentuh 4 yang lain. Yang lain kesulitan. Panggilan kerasulan adalah panggilan diantaranya menyentuh semua aspek dalam kehidupan.
Saudara, saya melihat Bahtera ini, makin hari saya makin mengerti, ada sesuatu yang berbeda. Saya tidak ingin melebihkan, tapi saya mau berkata apa adanya. Saya beri contoh aja, yang kami buat di Semarang. Soal rohani, yes, percayalah, ibadah dengan hadirat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, setiap minggu streaming seluruh dunia itu, dari ujung ke ujung bisa puluhan ratusan negara tangkap siaran kami, dan mereka diberkati. Kita jemaat Tuhan, kita gereja, power Tuhan ajaib, roh Tuhan kerja dengan luar biasa. Tapi kehidupan yang jasmani yang lain, semua disentuh. Sejujurnya nih, saya tidak sedang memuji diri sendiri. Saya sedang melihat sesuatu yang ajaib. Tiba-tiba kami masuk di pendidikan. Kami masuk di pendidikan, sekarang ini murid kami resmi terdaftar 4.500 orang. Murid. Kami masuk dunia kesehatan, ada klinik. Kami punya dapur umum besar, ini bukan cuma dapur ecek-ecek loh saudara. Pendeta Konghi waktu datang ke Semarang, dia lihat dapur kami. Begitu dia keluar, dia ngaku sama saya, dia bilang, Pastor, dari tadi aku cari satu pun tidak ada. Apa? Tikus. Saya bilang kurang ajar nih orang ini. Karena aku membayangkan dapur begitu besar, tiap hari ada makanan, tikus pasti ada. Dari tadi aku cari, dia bukan lihat tempayan, wajan yang gede, cari tikus. Mickey Mouse cari di situ. Tapi kita ini sekali kerja bisa puluhan ribu, memberi makan puluhan ribu. Kami masuk di LBH dengan Pak Hotma, melayani orang miskin yang teraniaya. Sudah ribuan, belasan ribu orang kami layani, tanpa bayar. Kami punya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Mereka yang tidak punya skill, dilatih. Kami masuk di pendidikan, masuk di kesehatan, masuk di dunia hukum. Kemudian kita latihan kerja. Kami punya sekolah sepak bola. Kalau Anda pernah ke Semarang, Anda tahu. Pelatih kami dari Belanda, wakilnya dari Argentina, lumayan saudara. Setahun 3 kali, tim basket kami itu dilatih oleh salah satu legenda NBA, setahun 3 kali. Tiap kali datang ke Semarang itu 2 minggu, ngelatih basket kami. Orang Amerika, tinggi besar. Cinta Tuhan, setahun 3 kali. Ini nanti minggu depan atau bulan depan datang lagi. Dalam waktu singkat ini, anak-anak yang tidak dipandang, melejit kami kuasai seluruh kota. Juara. Saya pernah ceritakan, saya pernah bawa mereka ke Cina, ngalahin juara SMA se-Cina tahun 2014. Tuhan beri yang the best. Saudara tahu kita melayani di TNI, di Polri kita masuk. Kita hampir tiap minggu buat pasar murah, di mana-mana. Anda bisa lihat di Mahanaim kerjain yang sama di semua. Bahtera itu, saya bilang ini gila. Kalau Anda di Semarang, di Jawa Tengah, semua pejabat yang kepengen naik, sowan dulu, saudara. Serius. Sudah jadi omongan. Saya kapan hari itu, kita baru aja ada pasar murah dengan kelompok preman terbesar di Jawa Tengah. Saya ketemu teman saya, teman SMP, sekarang anggota DPRD di kota, orang Golkar. Ketemu saya kaget, dia bilang, aku cari Anda loh, lama sekali. Saya nyengir aja. Saya tahu dia orang DPR, saya suka lihat dia di koran wajahnya. Saya bilang, lu sekarang keren ya, anggota DPR, yang bener loh, saya bilang gitu. Dia ketawa, dia bilang. Terus dia bisikin saya, dia bilang gini, Mas, Anda tahu nggak? Semua yang kamu buat, yang kalian katakan, jadi panutan orang, semua. Dia bilang, sekarang semua mau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi anggota DPR.
ke Anda semua tuh. Itu tuh mereka bilang ngomongnya gini, kalau enggak direstui Pak Pendeta itu enggak jadi kita. Yang ngomong orang DPR, ya mesti begitu. Saya baru sadar tuh, bahwa di tengah-tengah kami yang kami layani itu ada banyak preman. Saya terakhir menggambarkannya seperti sarang lebah. Dengan madu sangat banyak. Dan 2 bulan lalu ada orang ingin madu itu. Tiba-tiba keluarlah itu lebah. Saudara. Ngeri saudara. Saya nggak mau cerita di sini aja. Ngeri. Saudara. Sampai minta ampun, minta berdamai. Baru sekali itu saya bilang, habis bener saya bilang. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan berkata, tenang nak. Aku bisa pakai Daud. Aku bisa pakai Salomo. Nebukadnezar aku juga bisa pakai. Itu suka-suka Tuhan toh. Ya kan? Dia bisa pakai orang-orang yang baik-baik seperti Gideon yang alim dan takut. Tuhan bisa pakai siapa? Samuel yang dari kecil tidur dekat tabut. Tuhan juga bisa pakai Yefta. Tukang malain orang, siapapun lah, tapi itu seperti panggilan Lewi. Kemarin saya suka banget dengerin khotbahnya Pendeta A.R. Bernard. Dia cerita, ada satu orang di New York yang jualan rokok tanpa cukai. Digerebek polisi saudara, di pinggir jalan, ada polisi 5 gede-gede nangkap dia. Dan di sana katanya hukum mengatakan polisi kalau nangkep orang tidak boleh sampai mencekik orang. Itu nggak boleh. Tapi orang ini dicekik, saudara. Dia sudah angkat tangan, dicekik, dijatuhin, ditekan kepalanya. Ternyata orang ini punya asma. Dan dia 10 kali teriak-teriak, aku nggak bisa napas, aku nggak bisa napas. Dia bilang untungnya ada orang bawa iPad atau apa, atau iPhone direkam begini. Sudah ngeletak, sudah kolap, saudara, panggilkan ambulan, cuma dilihatin aja. Nggak dikasih pertolongan apapun, diangkat, bawa ke rumah sakit, mati. Waktu diotopsi, pihak rumah sakit berkata, ini matinya dibunuh. Bukan mati normal, ini mati dibunuh. Sebab pertama ada cekian, dan kedua tidak bisa nafas, tidak diberi pertolongan. Jadi bahkan pemerintah, orang rumah sakit berkata ini dibunuh. Geger, ribut saudara. Tapi kepala polisinya ngomong begini, kamilah korbannya. Wah marah. Dan pendeta ini adalah konsel, anggota dari Dewan Penasehat dari pemerintah kota New York. Dia ngomong terakhir sebelum selesai, dia turun ke belakang, saya temuin dia ngobrol lagi. Dia berkata, begitu aku pulang dari Singapura, aku sudah janjian dengan semua pemimpin kota. Kami akan buat konferensi pers. Aku akan tuntut komisaris polisi turun dari jabatannya. Dan dia berkata, itu yang Tuhan perintahkan, masuk di sebuah lini. Makanya kalau Anda melihat orang-orang benar naik, saudara, doakan sungguh-sungguh. Pasti banyak orang ingin mereka turun. Tapi doakan sungguh-sungguh. Sebab kerajaan Tuhan harus ada di mana-mana. Bahtera ini punya panggilan aneh. Saya berani tantang Anda, tunjukin satu aja yang mirip dengan kita. Hampir-hampir nggak ada. 1, 2 punya sekolah ini selesai. Kita ngurus semua. Saya kalau lihat ya, kalau bukan Tuhan, nggak bisa. Ada orang berkata gini, Pak, saya ingin membuat sekolah, Pak. Saya mau dirikan sekolah. Pak, maaf, saya tanya, sekolah atau gedung sekolah? Oh, gedung sekolah. Saya bilang, kalau gedung sekolah, orang punya duit bisa, Pak. Tapi kalau Anda membangun sekolah, kalau bukan Tuhan ya, nggak bisa. Saya cerita, rekrut gurunya, ininya. Terus pusing. Wah, kalau saya punya duit, saya serahkan Bapak aja lah.
Itu lebih baik saya berkata gitu. Sebab kalau Anda lihat apa yang Tuhan kerjakan, dia berkata, Thy kingdom come. Kerajaannya datang. Seluruh elemen masyarakat. Anak saya yang laki itu, dalam waktu setahun ini, aneh sekali. Saya nanti mau putar klipnya. Dalam setahun, dia bisa gandeng dengan polisi, masuk kemana-mana. Termasuk masuk ke pesantren. Termasuk masuk ke tempat panglima jihad mereka yang Jawa Tengah. Yang dulu itu kelompok yang membakar sekolahnya Pak Petrus Hadi. Sampai polisi takut, Mas, kalau ada apa-apa telepon saya. Tenang Pak, enggak ada apa-apa. Masuk, kamu takut gak? Enggak, biasa aja. Sama-sama manusia aja. Saya kalau lihat ya, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Masuk kemana-mana. Tadi dia telepon saya, aku baru ditelepon sama kepala polisi Jogja. Minta kerjasama bagaimana ngurus warga ini. Sebagian warga ini susah diatur. Bantuin aku Mas. Dia tuh kalau ke Jakarta mainannya ke Mabes Polri. Sampai saya bilang kok bisa ya. Sesuatu yang tidak saya pikir. Tapi Tuhan itu buat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Amen saudara. Ayo ambil Kanaan saudara. Jangan hanya berkutat kepada apa yang kau kerjakan selama ini hari demi hari. Di luar sana seluruh aspek. Dia bilang terbukalah. Seandainya cara berpikirmu seperti apa yang Tuhan mau. Akan luar biasa. Amen. Coba putar dulu sebelum kita berdoa sama-sama. Indonesiaku. Kita komunikasi dengan banyak orang masuk di berbagai tempat, kerjasama dengan polisi, dengan banyak lembaga, masuk sekolah-sekolah, masuk ke pesantren. Kerjaannya ya begini ini masuk luar biasa Tuhan itu. Saya pernah tanya ini gunanya apa? Tuhan bilang Elisa, tentara Aram tertangkap, kasih makan. Semua kelompok yang orang tidak mau deketin, dia bisa masuk, kita masuk dengan ajaib. Ini saudara, yang tadi saya cerita, di Jawa Tengah, nomor satunya, yang dulu pernah urusan sama Pak Edi. Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya. Jawa sebagai lumbung padi. Kalimantan dengan hasil hutannya. Sulawesi dengan hasil lautnya. Papua dengan tambangnya. Bali dengan keindahannya, dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Bangkitlah waktu Menko Kestra lihat akan dapur kami. Nah ini lain lagi ceritanya kalau sudah. Nah ini kan sudah selesai dengan Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi yang termaju, bangkitlah Indonesia, jadi negeri terkaya. Jadi bangsa yang terkuat,
termaju, bangkitlah Indonesiaku. Biar terang anugerah Tuhan, pemerintah kemuliaannya, kerajaannya, kebenarannya, keselamatan daripadanya atas Indonesia. Yang ibu tadi itu menjelang Pilpres tuh, beliau ke Semarang, terus ada pejabat-pejabat yang kontak, Pak, mohon bisa ketemu Pak, saya nggak bisa lagi di seminar. Saya doa, Tuhan bilang, bagianmu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus saya beritahu, saya kirim anak saya aja ya, nanti saya bisikin kata sakti cukup buat beliau. Oh, boleh Pak, saya kirim dia, temuin ibu itu. Aku suruh apa? Kita bisikin kata sakti. Tenang, mantap. Wah, jos bener saudara. Seneng, happy. Kata saktinya apa Pak? Lu kalau diucapkan gak sakti lagi saudara. Sakti. Anyway, saya lihat Tuhan sedang bergerak dengan luar biasa. Hari-hari ini kita akan terus memberkati banyak jiwa. Saudara, saya malam ini ingin ambil persembahan khusus buat taburan untuk nyentuh sebanyak mungkin orang. Kita mau berkati lebih banyak orang lagi. Tidak ada paksaan apa-apa. Ingat yang Tuhan katakan tadi, harus keluar dari kerelaan. Apakah ada kantong persembahan disiapkan? Tadi saya tidak. Saya ingin hari ini mari beri yang terbaik saja, sesuai dengan kerelaan yang Tuhan ada taruh dalam hidup saudara saja. Besok kita masih akan lanjutkan, masih ada 2 poin sangat penting. Dan saya berdoa itu akan membuat kita menangkap akan hati Tuhan. Mari semua arahkan hatimu ke Tuhan dulu, kita berdoa. Kiaramata syotoko shikarana mata kaya ramata. Kinarama syotoko roshikarana makarata. Saya tidak beritahu teman-teman sebelumnya, ini mendadak Tuhan ngomong, beri kesempatan mereka juga ambil bagian. Saudara, kita bergerak di banyak tempat. Dan hari-hari ini Tuhan berkata, aku ingin banyak orang ambil bagian. Sekalipun secara fisik Anda tidak ikut ambil bagian langsung, tapi saya berdoa Tuhan akan memberkati Anda. Ayo semua sembahyang. Semua sembahyang, semua sembahyang. Kiarata syutoko shikiremete. Tanya Tuhan lah, berapa yang Tuhan mau Anda ambil bagian. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Tuhan sedang bergerak dengan ajaib. Roh Tuhan sedang bergerak dengan ajaib. Tuhan, kami mau ambil bagian, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima penyembahan kami dengan harta ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Mari Anda boleh lakukan. Yang Anda tidak bawa jumlah tertentu, Anda tentu boleh tulis dan Anda transfer di akun yang seperti biasa. Lapangkanlah tempat kemahmu. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara mulai berbahasa roh, ingat engkau harus tahu betul Kanaanmu ke depan. Yang kedua, engkau ingini dengan keinginan yang kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, engkau sentuh semua bagian, semua aspek. Jadi Lewi yang ajaib, semua bagian disentuh. Shekarana masata korosakana mata koiro. Hinara sotoko sikarana mata karala mata kayama. Kiana harus sotoko sikene mete karanama. Ono sikene kata santa kayarala mataka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat apa yang jadi jatah kami. Berikan kemampuan kami, Tuhan, saat kami mengintai, tidak ada kesimpulan, karena Engkau yang menyimpulkan. Kunci dari semua di tangan Tuhan, bukan di tangan kami. Dalam nama Yesus, kami punya kerinduan yang ajaib, kerinduan yang kudus, seperti yang Tuhan mau.
Dan kami menyentuh semua bagian. Ada kelewian, kerasulan yang ajaib. Engkau berikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami terima blessing yang dari Tuhan. Kami tetap berkata Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan. Semua rencana jahat setan dibatalkan, digagalkan. Tidak pernah terjadi. Dalam nama Yesus. Kami katakan shalom Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Jadi kehendak-Mu. Kami pulang dengan blessing yang terbaik. Anugerah Tuhan, shalom Tuhan menyertai hidup kita. Kemanapun engkau pergi, engkau jadi berkat yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus.